Tangis pilu Ibu Intan ART dianiaya majikan di Batam, "Saya tak pernah memarahi apalagi memukul." Soli Lady langsung menangis ketika mendengar berita pilu dari Batam, Minggu, 22 Juni 2025, siang. Intan, putri bungsunya yang bekerja ART di Batam menjadi korban penganiayaan oleh majikan sendiri. Berita itu membuatnya tidak tenang. Ibunda Intan memikirkan bagaimana kondisi putrinya yang baru setahun silam meninggalkan rumah. Dia kemudian meminta putranya untuk menelepon kerabatnya di Batam. Dia ingin berbicara sekaligus melihat langsung kondisi tubuh anaknya itu. "Saya langsung menangis lihat wajah anak saya," ujar Soli dengan lirih, Selasa, 24 Juni 2025. Wanita itu tidak pernah membayangkan wajah cantik putri bungsunya kini berubah menjadi lebam. Dia juga tidak mengira rambut anaknya yang dahulu sebatas bahu kini sudah terlihat jarang tumbuh. Untung kejadiannya di Batam. Kalau di sini, sudah lain cerita, ujar Soli melenguh. Di hati Soli, Intan merupakan anak kesayangan. Dia tidak pernah memarahi putrinya itu, apalagi memukul dan menganiaya sampai sekeji itu. Namun demikian, jarak antara Soli di Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, terlampau jauh. Dia tidak bisa berbuat banyak untuk anak kesayangannya itu selain menangis dan mendoakan hal terbaik buatnya. "Saya tidak punya uang untuk pergi melihat anak saya. Makanya saya berharap keluarga di Batam bisa mengurus dia dengan baik," harap wanita itu dengan nada suara datar. Intan merupakan anak ketujuh dari 7 bersaudara, buah pernikahan Soli Lady dan Nila Leba. Dia tumbuh dan besar dari keluarga sederhana. Tidak seperti keluarga lain, Soli dan Nila hanya bertani ladang. Mereka tidak memiliki hewan ternak semisal sapi dan kuda sandalwood. "Saya juga malah tak punya handphone. Ini saya pakai handphone anak laki-laki saya," ujar Soli. Lahir dari keluarga sederhana, mendorong Intan, si putri bungsu itu meminta ibunya untuk merelakan dirinya pergi merantau. Dia tidak hanya sekadar mencari sesuap nasi tetapi lebih dari itu, mengejar cita-citanya. Dia ingin berkuliah. Namun, dia harus terlebih dahulu mengumpulkan uang. Oleh karena itu, dia berkeinginan besar untuk merantau ke Batam. "Anak saya itu tamat SMA tahun 2024. Dengan berat hati saya lepaskan dia pergi merantau," ucap Soli mengenang. Namun, selang 1 tahun lebih, cerita pilu dari putri bungsunya itu tiba di telinga. Dia berniat akan membujuk putrinya pulang ke rumah setelah kondisi tubuhnya akibat penganiayaan itu benar-benar pulih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.